Hai semuanya, aku Siska. Hari ini aku ingin membagikan perspektif apa sih kunci utama untuk self mastery dan transformasi diri. Menurutku, kunci utama untuk self mastery dan transformasi diri yang membuat kita level up adalah keluar dari victim mentality. Ada satu konsep yang dinamakan self-narratives yang dipopulerkan oleh Vanessa Van Edwards dan pertama kali diteliti oleh McAdams. Self-narratives adalah cerita yang kita katakan tentang hidup kita kepada diri kita sendiri. Ada 3 self-narratives, ada victim narratives, healer narratives, dan hero narratives. Victim narratives adalah ketika kita selalu menyalahkan hal-hal yang di luar dari diri kita. Kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, tentang apa yang terjadi di hidup kita. Kemudian healer narratives adalah orang-orang yang memang dia memiliki kemampuan, tapi dia people pleasing. Dia menggunakan kemampuan dia untuk people pleasing. Dan yang terakhir adalah hero narrative, yaitu ketika dia mampu mengapresiasi apapun yang terjadi di hidup dia mampu mengapresiasi kejadian-kejadian yang sudah terjadi di hidup dia dan dia mampu keluar dari kejadian-kejadian buruk itu. Konsep ini tidak hanya dipopulerkan oleh Vanessa Van Edwards sebenarnya, tapi banyak juga orang lain yang mengatakan hal yang sama, hanya istilahnya berbeda. Misalnya seperti Robert Greene, dia mengatakan bahwa orang-orang yang selalu blaming other people, blaming lingkungan, itu adalah weak karakter. Dan orang-orang yang selalu mengapresiasi diri sendiri, mengapresiasi hidupnya, itu strong karakter. Kemudian menurut spiritual, orang-orang yang selalu menyalahkan lingkungan, orang lain, apapun gitu, menyalahkan hal-hal yang di luar diri dia sebagai seseorang dengan kesadaran tingkat rendah atau 3D level, ya kan. Dan orang-orang yang mampu mengapresiasi hidupnya, mampu mensyukuri, itu berada di kesadaran tingkat tinggi. Dan menurut agama, orang-orang yang selalu complaining itu dosa, ya kan? Sehingga menurutku, karena agama, spiritual, philosopher, researcher, semuanya mengatakan hal yang sama, ini adalah tanda menurutku bahwa ini adalah merupakan kunci pertama, kunci utama untuk kita bisa transformasi diri, untuk kita bisa level up. Aku pribadi selama 27 tahun hidup, aku selalu berada tanpa aku sadari, aku selalu berada di victim naratif. Aku selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Kayak misalnya ketika aku ingin membuka bisnis misalnya, aku selalu kayak coba aja kalau orang tua aku kaya, orang tua aku punya modal, aku bisa minjem dengan oleh mereka, atau coba aja suami aku bantuin. Jadi kayak aku selalu menempatkan power hidup aku di orang lain, bukan di diri aku sendiri. Atau misalnya dulu aku selalu berpikir, coba kalau misalkan aku tinggal di luar negeri, coba misalkan pemerintah tidak seperti ini gitu. Jadi aku selalu menyalahkan orang lain, bukan diri sendiri. Padahal power yang sesungguhnya itu adalah ada pada diri kita sendiri. Ketika kita keluar dari victim mentalitas, ya mentality, kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi, lebih mudah untuk menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan kita akan menemukan power yang ada pada diri sendiri. Jadi bagaimana sih supaya kita mentransformasi diri kita, hidup kita dengan lebih mudah, lebih cepat? Adalah dengan berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan sesuatu yang dari luar, tapi mulai merefleksi diri, mulai menanyakan kepada diri sendiri. Misalnya ketika kamu
merasa sering dimanipulasi oleh orang-orang narsistik misalnya, kamu tidak langsung menyalahkan orang tersebut, kenapa orang itu memanipulasi aku dan lain sebagainya. Tapi kamu bertanya kepada diri sendiri, apa yang ada dalam diri aku, apa yang aku lakukan yang membuat mereka memanipulasi aku, yang membuat kenapa aku mengizinkan mereka untuk ada di hidup aku, apa yang ada dalam diri aku sehingga aku mengizinkan mereka ada di hidup aku. Jadi kamu menanyakan ke diri sendiri. Dengan seperti itu, maka solusi-solusi akan ketemu, akan keluar, akan datang dengan sendirinya. Dibandingkan ketika kamu menyalahkan orang lain. Kenapa dia memanipulasi aku, atau misalkan kenapa aku berteman dengan orang seperti ini misalnya. Tapi kan itu akan, ketika kamu menyalahkan orang lain, ketika kamu menyalahkan kamu memanipulasi aku bla bla bla, itu kan akan sulit ya untuk keluar, untuk menemukan solusi. Tapi ketika kamu mulai menanyakan ke diri sendiri, ketika kamu mulai um, refleksi diri, ketika kamu mulai ingin merubah diri kamu sendiri supaya tidak menarik orang-orang manipulator ini, disitulah kamu akan keluar, akan bertransformasi. Dan menurutku ketika kita mampu keluar dari victim naratif sedikit demi sedikit, atau keluar dari healer naratif, karena kita juga tidak mau jadi people pleasing ya kan, kita tidak mau membantu orang tapi tidak memprioritaskan diri sendiri. Kita ingin memprioritaskan diri kita sendiri terlebih dahulu ya kan, lalu menolong orang dari overflow. Itu cara terbaik untuk menolong orang. Dan ketika kita keluar dari victim narrative atau healer narrative, disitulah kita akan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Disitulah kita akan menemukan power yang ada dalam diri kita. Menurutku, kita itu memiliki apa ya? Ada 3 layer dalam manusia. Aku ingin mencoba menjelaskan ini dengan teori-teori yang sudah ada, misalnya teori Sigmund Freud atau Carl Jung, tapi tidak menemukan yang pas. Jadi aku mencoba untuk apa ya, membuat teori sendiri. Jadi menurut aku manusia itu punya 3 layer kepribadian. Ada yang dikatakan sebagai the ego, dan ini juga dikatakan oleh banyak sekali filosofer, ya kan, psikologis, kalau manusia itu punya ego. The ego ini sebenarnya penting karena dia itu yang menolong kita, dia itu yang melindungi kita, dia berusaha untuk melindungi kita supaya tidak masuk ke jurang kesalahan, supaya tidak dibenci orang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah the shadow. Layer kedua adalah the shadow, yaitu diri kita yang perfeksionis, diri kita yang idealis. Jadi dia itu berusaha untuk melindungi kita dengan cara menjadi perfect, menjadi idealis. Jadi dia akan muncul sebagai persona. Dan kenapa dia muncul itu, dia untuk melindungi diri kita yang sesungguhnya, si the shadow ini. Karena kita itu sebagai manusia, apalagi perempuan, itu takut untuk reject, takut untuk ditolak, sehingga muncullah the shadow, yaitu kepribadian kita yang penuh pesona. Sehingga ketika orang lain menolak kita itu nggak terlalu sakit,
Karena yang mereka tolak adalah the shadow, not the true self. Dan yang terakhir adalah the true self. Itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang menurutku the true self ini, kalau the ego itu sangat realistis, dia itu sangat berada di realita. Dia itu sangat-sangat apa ya, 3D level. Dia itu sangat a human experience gitu. Sementara the true self itu terkoneksi dengan Tuhan, dengan spiritual system. Dia itu terkoneksi dengan spiritual system, the true self. Dan disitulah talenta kamu hadir. The true self itu dia menyimpan talenta, menyimpan power yang ada pada diri kita. Dan menurutku untuk mengaktifkan the true self, untuk keluar dari the ego mind atau the shadow self, menurutku agama dan spiritual itu diciptakan bukan untuk membuat kita menjadi religius, tapi untuk membuat kita mengingat kembali diri kita yang sesungguhnya. Karena kita itu adalah spiritual. Kita itu adalah makhluk spiritual yang berada di tubuh manusia, ya kan? Kita itu spiritual, kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan spiritual system, tapi berada di tubuh manusia. Dan menurutku dengan kita tidak berhenti complaining itu akan sedikit membuat kita mengakses the true self, diri kita yang terkoneksi dengan spiritual system. Segitu dulu ya dari aku, semoga video ini bermanfaat. Bye.